Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan dan selalu terus belajar sebagai salah satu Nainstar Farmasi, yaitu Long Life Learner. Hari ini saya akan membawakan mengenai prinsip farmakoterapi pada pasien pediatri. Hari ini saya akan membahas dua, yaitu pediatri dan geriatri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pediatri dan geriatri merupakan salah satu pasien khusus ya yang perlu sekali monitoring yang sangat ketat oleh kita sebagai farmasis khususnya apoteker. Mari kita bahas bersama. Nah, di sini terdapat contoh kasus ya, kita coba baca bersama. Anak bernama Eni, usia 4 tahun, agak kurang gizi. Menderita diare encer tanpa muntah selama 3 hari. Tidak kencing selama 24 jam. Dan pada pemeriksaan tidak ditemukan demam, ya suhunya 36,8 derajat Celcius normal, nadinya teraba cepat dan turgornya rendah. Apa yang terjadi pada anak Eni, diagnosisnya bagaimana, dan bagaimana rekomendasi terapi farmakologi dan non-farmakologi, serta apa monitoring yang harus dilakukan kepada pasien ini. Kita tahu bahwa ini adalah pasien pediatri ya, usianya baru 4 tahun, terindikasi agak kurang gizi, mengalami diare yang encer, tetapi tidak ada muntah selama 3 hari. Jadi sudah diare selama 3 hari. Namun di sini ada kondisi lain yang mengkhawatirkan, yaitu pasien tidak kencing sudah selama 24 jam. Bayangkan pasien tidak buang air kecil ya, tidak kencing selama 24 jam. Pada pemeriksaan memang tidak didapatkan adanya demam, nadi juga cepat, dan turgornya itu sangat rendah, ya rendah. Jadi ketika biasanya kalau pada pediatri seringkali kalau terjadi kasus diare, kita periksakan dokter atau klinisi biasanya akan mencoba mencubit sedikit gitu ya, biasanya di bagian perut itu dilihat bagaimana turgornya. Jadi kembalinya kulit gitu ya, ketika dicubit kembali ke kondisinya semula gitu. Kalau pada pasien yang normal, komposisi air dalam tubuhnya baik, maka turgornya, tekanan turgornya akan baik gitu. Nah, bagaimana kita merekomendasikan terapi farmakologi dan non-farmakologinya? Apa yang harus diberikan pada pasien pediatri seperti ini, terutama pada pasien yang menderita diare? Tentunya kita harus menunggu dulu, bukan mendiagnosa, kita harus menunggu dulu diagnosanya apa, karena kita tidak bisa mendiagnosa. Ketika kita sudah tahu diagnosisnya apa, jelas, lalu kita bisa pilihkan terapi yang paling tepat buat pasien. Dan pastinya karena ini pediatri, maka monitoringnya akan sangat ketat, terutama ketika pasien ini sudah diare ya, diare encer, tidak buang air kecil, maka yang harus kita monitoring adalah bagaimana dengan dehidrasinya, bagaimana dengan asupan cairannya, begitu ya, bagaimana supaya pasien ini bisa buang air kecil kembali, supaya dehidrasinya tidak menjadi yang kronis, begitu, dan monitoring yang lainnya. Nah, terkait dengan rekomendasi terapi farmakologi, perlu kita ingat bahwa pasien ini adalah pediatri. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan obat dan kita juga tidak bisa menyamakan dengan obat-obatan pada pasien yang dewasa. Mungkin akan ada penyesuaian dosis mungkin ya yang akan dilakukan untuk obat-obat tertentu yang diberikan kepada pasien pediatri. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sini tadi adalah salah satu contoh kasus ya, penyakit diare yang sering kali terjadi pada pediatri. Konsep yang harus kita pahami adalah anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi bukan miniatur dari orang dewasa. Jadi kita tidak bisa menyamakan pengobatan pada pasien dewasa, obatnya ini dosisnya sekian ya kita terapkan juga hal yang sama pada pediatri.
Nah, menurut British Pediatric Association, pengelompokan masa anak-anak berdasarkan perubahan biologisnya itu dikelompokkan menjadi 4 ini ya. Ada neonatus, bayi, anak, hingga remaja. Jadi remaja juga masih masuk kelompok pediatri. Nah, kita bahas satu persatu mengenai bagaimana farmakokinetik obat pada anak. Ketika kita berbicara kondisi pasien khusus, misalnya ibu hamil menyusui, ya, geriatri atau lansia dan pediatri, pastinya kita harus paham dulu kenapa kita harus apa namanya harus memikirkan prinsip farmakoterapi yang sangat rasional dan tepat pada pasien seperti ini. Nah, sehingga kita harus tahu dulu filosofinya. Nah, salah satunya adalah konsep farmakokinetik, di mana farmakokinetik ini sangat berpengaruh antara usia begitu ya pada kondisi bukan pada kondisi bergantung pada usia. Bahkan farmakokinetik juga sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, dalam hal ini kita berbicara mengenai usia. Jadi farmakokinetik obat A pada pasien yang dewasa, pada pasien lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan pada pediatri pasti mereka punya profil yang berbeda. Entah misalnya absorpsinya lebih cepat, ya, distribusinya lebih lambat, atau seperti apa. Nah, kita harus bisa memahami filosofi-filosofi tersebut. Kita mulai dari absorpsi. Kinetika absorpsi itu sama dengan orang dewasa ketika pediatri tersebut sudah berusia 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi kalau dari 0 bulan sampai di bawah 6 bulan, absorpsinya, laju absorpsi, kinetika absorpsinya masih belum sempurna. Produksi asam lambungnya meningkat setelah usianya 2 tahun. Nah, sehingga kita harus hati-hati ketika kita memberikan obat-obatan indikasi gangguan saluran pencernaan gitu ya ketika usia pediatrinya masih di bawah 2 tahun. Pada keadaan diare, perhatikan terjadi absorpsi obat yang menurun gitu ya. Jadi ketika kejadian diare seperti contoh kasus yang tadi, maka terjadi penurunan absorpsi obat. Makanya ketika terjadi diare, khususnya pada pediatri, itu sangat harus hati-hati sekali dan waspada ya. Absorpsi perkutannya berbanding terbalik dengan tebal kulit. Jadi semakin tebal kulitnya, absorpsi perkutannya malah semakin menurun begitu ya. Dan pediatrik itu dari usia 0 bulan ya, neonatus, ya bayi, anak-anak hingga remaja terus berkembang ininya keelastisitasan dari kulitnya begitu ya, apalagi kalau dari neonatus. Nah, berikutnya, oh ya ini metabolisme. Metabolisme adalah sistem enzim metabolismenya belum sempurna. Jadi metabolisme pada pediatri itu belum bisa dikatakan sempurna. Umur 1 tahun, persentase ukuran heparnya lebih dari 50% dosis ditingkatkan. Nah, maksud kalimat di sini adalah ketika umurnya sudah 1 tahun, ya, dan persentase ukuran heparnya sudah semakin besar, maka dosisnya ditingkatkan bisa lebih dari 50% dari dosis lazim. Dosis lazim yang biasa direferensi itu kan untuk pasien-pasien yang usianya dewasa dan dalam kondisi normal. Ketika dia akan digunakan pada pediatri, kita harus lihat umurnya, usianya berapa pediatri tersebut, apakah obat tersebut boleh diberikan kepada pediatri, jika boleh, bagaimana dengan dosisnya, apakah dosisnya harus kita turunkan, apakah harus kita tingkatkan, gitu ya, atau seperti apa. Nah, berikutnya adalah ekskresi. Pada neonatus, glomerulus filtration rate, ya, glomerulus filtration rate-nya, GFR-nya itu sangat rendah. Glomerulus filtration rate adalah kecepatan glomerulus, ya. Glomerulus adalah salah satu bagian dari ginjal dari renal yang berfungsi untuk menyaring atau filtrasi, sehingga glomerulus filtration rate adalah laju filtrasi atau penyaringan dari glomerulus. Nah, pada neonatus itu rendah. Nah, bayi 1 tahun GFR-nya sudah sama dengan orang dewasa, sehingga mungkin kita bisa pertimbangkan obat-obatan yang akan kita berikan dan sangat berpengaruh pada fungsi ginjalnya. Berikutnya adalah, nah ini adalah pengaturan dosis pada anak. Metode yang paling tepat adalah pengalaman teknis.
Kenapa seperti ini? Karena kalau memang banyak sekali panduan ya bagaimana cara kita menghitung dosis pada pasien pediatri. Ada yang berdasarkan luas permukaan tubuh, ada yang berdasarkan berat badannya, ada yang berdasarkan usia, apalagi kalau dia di bawah 6 bulan ya, atau bahkan 6 bulan 0 sampai di bawah 1 tahun. Biasanya kita menyesuaikannya dengan berat badannya. Berat badannya sekarang sudah berapa nih, atau luas permukaan tubuhnya, begitu ya. Usianya 6 bulan, berat badannya berapa, maka kita hitung dosis untuk obat tersebut. Nah, ada juga perhitungan dengan menggunakan luas permukaan tubuh. Kalau pengalaman teknis, karena seperti ini, setiap pasien pediatri itu tidak bisa kita samaratakan. Ada anak yang berusia sama 6 bulan dengan anak yang lain juga usianya 6 bulan, tapi berat badannya bisa saja berbeda. Luas permukaan tubuhnya, kondisi fisik dan kondisi klinis dari pasiennya, ya. Dan faktor-faktor lain sehingga pengalaman teknis itu menjadi juga salah satu metode paling tepat untuk menyesuaikan dosisnya. Oh, misalnya anak ini, anak A gitu ya, usianya 6 bulan akan diberikan obat B, dihitung dosisnya berdasarkan luas permukaan tubuh atau berat badannya, walaupun usianya sama-sama 6 bulan. Nah, dengan anak yang B usianya 6 bulan juga, tapi berat badan dan luas permukaan tubuhnya berbeda, dia punya penyakit lain misalnya, atau misalnya kondisi gizinya beda. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Berikutnya, nah ini adalah tabel prosentase dosis anak terhadap dewasa. Misal usianya 1 bulan ya, seusia 1 bulan, berat badan idealnya kan 4,2. Di WHO kan ada juga ya tabel berat badan ideal, tinggi badan ideal anak-anak pediatri maksud saya dari yang laki-laki dan perempuan. Nah, dari Departemen Kesehatan juga ada. Nah, di sini diambil berat badan idealnya sekian, luas permukaan tubuhnya sekian, maka prosentase dosis terhadap dosis dewasanya adalah 14,5% dari dosis dewasa. Jadi misalnya dosis dewasa 50 mg, maka 14,5% dari 50 mg berapa? Nah, itulah dosis yang kita berikan pada usia 1 bulan dan berat badannya mungkin sama dengan ini, luas permukaan tubuhnya juga sama seperti ini, maka dosis prosentasenya bisa 14,5%. Kalau misalnya ternyata berbeda ya, apa namanya, berbeda berat badannya, luas permukaan tubuhnya sama nih ya, berat badannya berbeda. Mungkin bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya berat badannya tidak jauh berbeda dengan berat badan ideal, kita bisa masih menggunakan prosentase ini. Itu. Nah, rute pemberian obat juga harus diperhatikan, bentuk sediaan yang akan kita berikan kepada anak-anak juga harus diperhatikan ya pada pediatri. Yang harus kita pertimbangkan adalah rute yang diinginkan. Rutenya yang seperti apa nih gitu, yang oral atau yang subkutan, misalnya usia anaknya. Jangan kita juga memberikan bentuk sediaan yang misalnya pada anak yang usia 1 sampai 4 bulan, apakah refleks menelannya sudah baik misalnya. Terus kalau kita berikan sirup gitu ya, oral secara oral, nah itu seperti apa? Atau misalnya kita berikan puyer gitu ya. Itu itu bagaimana pertimbangannya. Ketersediaan bentuk sediaan. Nah, kadang-kadang kan obat juga punya bentuk sediaannya masing-masing. Pengobatan lain yang sedang ditempuh, dialami, dan kondisi penyakit yang diderita. Itu jadi pertimbangan dalam kita memilihkan sediaan yang paling tepat untuk pediatri. Nah, rute oral itu paling sesuai untuk anak. Memang kebanyakan pasien-pasien pediatri pasti sediaan obatnya dan rutenya adalah oral. Biasanya juga sirup ya. Terus kita harus berikan ini diberikannya dengan menggunakan sendok makan atau takaran sendok teh. Itu harus jelas. Sirup itu mengandung atau tanpa gula sorbitol, gliserol, bisa diare karena beberapa obat yang dia mengandung sorbitol dan gliserol ini dapat menyebabkan diare pada anak. Ya, beberapa anak bisa menderita diare. Bisa juga kita berikan sediaan lepas lambat atau tablet salut gitu ya. Rasa, warna, bau, sediaan yang cocok. Jangan juga kita berikan rasa yang pahit,
warnanya tidak menarik, kadang-kadang buat anak sehingga anak tidak mau minum obat. Rute oral ini tapi kekurangannya adalah perlu absorpsi yang cepat dibandingkan kalau pemberiannya intravaskuler, contoh intravena. Sediaannya terbatas, pemakaiannya harus benar sehingga butuh konseling. Kita beritahukan, kita konselingkan ibu atau ayahnya atau keluarganya mendampingi pediatri dalam minum obat. Ya. Rute pernafasan MDI sulit koordinasi ya. Ini yang apa namanya kalau usianya 10 tahun, spray lebih mudah dan nebulizer itu butuh alat khusus. Jadi kalau spray kan gampang ya digunakan pada anak-anak gitu ya atau remaja masih bisa menggunakan nebulizer itu butuh alat khusus. Nah, biasanya pasien-pasien yang asma yang butuh nebulizer biasanya harus datang ke klinik untuk apa namanya bisa diberikan obat melalui nebulizer. Rute parenteral kita bisa berikan rute intravaskular ya parenteral karena tadi pertimbangannya kalau oral absorpsinya lama nih kita kan butuhnya cepat karena kondisi penyakit pada pediatri itu bisa saja cepat memburuk misalnya. Nah, kita mau mempertimbangkan rute parenteral, tapi ingat yang harus kita perhatikan adalah masa depan. Masa depan di sini adalah diberikan intravena itu kan yang pertama sakit, ya nyeri, terus apalagi tidak nyaman pada pasien, apalagi pediatri ya tidak bisa diam, sangat aktif. Misalnya kalau apalagi kalau pada usia-usia yang memang usia tersebut pediatri masih sangat mengeksplor dunianya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Cystic fibrosis ya kalau kita berikan infus antibiotik. Kalau antibiotik kita berikan melalui infus dan biasanya lebih dari 2 hari kan pemakaian antibiotik biasanya 3-5 hari, 5-7 hari, 7-10 hari tergantung jenis antibiotiknya. Nah, itu bisa menimbulkan cystic fibrosis, suatu kelainan ya. Juvenile DM, insulin subkutan. Nah, kalau misalnya apa namanya pasien yang punya diabetes mellitus juvenile. Jadi ada ya pasien-pasien yang dari kecil itu sudah menderita DM, terdiagnosa DM sehingga butuh insulin subkutan. Nah, kalau pasiennya DM yang sudah dari lahir biasanya butuh bukan subkutan, butuh insulin dari luar atau eksogen. Sehingga ya satu-satunya terapi ya insulin gitu ya. Insulin yang diberikan secara subkutan. Nah, itu kan sangat lama pemakaiannya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan terhadap masa depannya tadi ya, tetapi kita juga ingin memastikan bahwa pasien ini tetap stabil kadar gula darahnya. Farmasis sehingga farmasis butuh melakukan konseling dan home care untuk pasien-pasien pediatri seperti ini dengan kondisi penyakit tertentu gitu ya. Apalagi kalau yang cystic fibrosis ini dia terapinya terapi jangka panjang. Penyuluhan dan kepatuhan adalah salah satu peran dari farmasis. Libatkan anak 8-10 tahun, orang tua dan pengasuhnya. Kalau usianya sudah 8-10 tahun, kita ajak anaknya ya, kita konseling ke anaknya, ke orang tuanya, pengasuh. Lalu rasa, warna, dan bau itu sangat dipertimbangkan. Interval pemberian juga diperhatikan. Kalau misalnya 3 kali sehari dengan 2 kali sehari, pastinya lebih mudah memberikan obat pada pediatrik yang intervalnya 2 kali sehari dibanding 3 kali sehari. Atau tiap 8 jam atau dibandingkan dengan tiap 6 jam atau tiap 12 jam. Kebiasaan lingkungan, sekolah, dan teman-teman ini juga menjadi salah satu faktor dalam pasien yang sedang sakit mengkonsumsi obat ya.